Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua penonton setia di channel YouTube Aslan Santara ini, kembali lagi pada sesi video kali ini. Kita kembali akan melakukan pengijazahan atau nguri-nguri budaya warisan leluhur kita di tanah Nusantara ini, khususnya pada warisan ilmu-ilmu kebatinannya. Untuk ilmu kebatinan kali ini yang akan kita ulas dan kita ijazahkan adalah ilmu asma galih kelor. Nah, untuk asma galih kelor ini sendiri ya, ini diambil memang daya kekuatan atau daya semula jadinya dari batu galih kelor itu sendiri. Untuk batu galih kelor itu sendiri saya rasa sudah banyak yang tahu ya, karena memang cukup terkenal di Nusantara ini, khususnya di para pecinta batu aki ataupun para pecinta tasbih-tasbih yang berasal dari kayu-kayu alam. Jadi memang batu kelor ini berasalnya itu dari sebuah pohon kelor yang memang sudah berumur ribuan tahun hingga memiliki warna hitam pekat, sehingga warnanya itu menjadi cukup eksotis. Untuk keunikannya sendiri sebenarnya tidak hanya terletak pada warnanya, namun batu kelor ini sendiri juga aslinya itu sangat langka, karena bahkan pohon-pohon kelor di seluruh Nusantara ini pun tidak semuanya mampu atau bisa menghasilkan batu kelor. Jadi hanya beberapa pohon-pohon kelor dengan ciri tertentu saja. Dan umumnya untuk pohon kelor yang memiliki batu kelor itu sendiri biasanya tersebar di beberapa daerah, terutama di 3 wilayah. Biasanya itu ada di Banten, kemudian Tasikmalaya dan Sukabumi. Nah, untuk ciri-ciri dari batu galih kelor yang asli sendiri itu bisa diketahui. Pertama itu batu kelor yang asli ini biasanya memiliki bobot yang cukup berat. Kemudian kalau ditenggelamkan saat dimasukkan ke dalam air itu ya, dia akan tenggelam meskipun dia berasal dari kayu, karena memang dari segi bobotnya tadi dia berat dibandingkan dengan pohon-pohon atau kayu-kayu dari pohon lainnya. Kemudian untuk dari sisi mistis sendiri, batu galih kelor ini sudah dipercaya ribuan tahun ya, terutama dituturkan dari mulut ke mulut oleh para leluhur kita sejak zaman dahulu. Diyakini dapat melindungi para pemiliknya dari berbagai macam bentuk energi negatif atau niat jahat. Namun sebagian juga ada yang mengatakan bahwa para pemilik batu galih kelor ini pun bisa membuat tubuhnya kebal ya terhadap benda-benda tajam. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengijazahkan ilmu salam besi yang mengambil metode untuk menundukkan besi. Nah, untuk batu galih kelor ini sendiri saya rasa besar kemungkinannya ya, yang diyakini untuk membuat tubuh kebal itu biasanya kemungkinan ada kodam-kodam alami atau kodam-kodam bawaan yang mendiami suatu batu galih kelor itu sendiri, sehingga membuat tubuh pemakainya ya, pemakai atau yang punya batu galih kelor itu menjadi kebal. Namun untuk tuah alaminya sendiri biasanya memang cenderung umum untuk hanya menolak niat-niat buruk atau niat-niat jahat ataupun energi-energi kiriman yang bersifat jahat. Nah, untuk video kali ini kita akan mengijazahkan ilmu asma batu galih kelornya sendiri yang berfungsi untuk perlindungan, proteksi, hingga keselamatan sekaligus bagi saudara-saudara semua yang memiliki batu galih kelor. Maka asma ini sangat cocok ya, atau sangat pas jika disandingkan dengan batu galih kelornya, sehingga daya yang dihasilkan dari antara batu galih kelor dengan asma galih kelor ini sendiri akan saling melengkapi satu sama lain, sehingga daya keselamatan yang dihasilkannya itu akan menjadi lebih besar. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke prosesi pengijazahannya, alangkah lebih baiknya saudara-saudara semua berwudu terlebih dahulu bagi yang muslim,
Namun bagi yang beragama non-muslim bisa cukup bersuci saja. Kemudian saya tekankan sekali lagi, bagi yang meyakini amalan ini silahkan diamalkan karena memang sudah sah saya ijazahkan. Namun bagi yang kurang meyakini ilmu-ilmu kebatinan semacam ini, anggap saja ini sebagai informasi belaka. Dan jangan lupa subscribe dulu channel Azlan Santara ini agar channel ini bisa berkembang dan tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Baik, kita langsung masuk saja ke prosesi pengijazahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Baik, kita akan mulai proses pengijazahan ilmu asma galih kelor. Bagi yang sudah bersuci atau berwudu, bisa kita lanjutkan. Namun bagi yang belum, diambil wudu dulu ya, atau bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengijazahan ilmu asma galih kelor. Saya ijazahkan ilmu asma galih kelor untuk saudara-saudara semua yang menonton video di channel YouTube Azlan Santara ini, terutama video yang berjudul Asma Galih Kelor. Semoga dengan berkat wasilah ilmu Asma Galih Kelor ini bisa membawa manfaat dan kebaikan, khususnya untuk sarana wasilah digunakan sebagai wasilah doa kita untuk mendapatkan keselamatan maupun kesembuhan serta perlindungan dari berbagai macam bentuk serangan makhluk maupun serangan negatif. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk mantranya sendiri atau doanya sendiri, Asma Galih Kelor ini berbunyi Ahada Basyanun Wajada Naim, Ahada Basyanun Wajada Naim, Ahada Basyanun Wajada Naim. Jadi doanya ini, tata cara penyelarasannya dibaca sebanyak 113 kali, dilakukan selama 3 malam. Nah, jika sudah selesai dilakukan selama 3 malam ini, barulah ilmu dari Asma Galih Kelor ini bisa digunakan dengan tata cara cukup simpel. Cukup saudara itu cukup niatkan saja apa yang menjadi hajatnya, kemudian dibaca asmanya ini, Asma Galih Kelornya ini yang Ahada Basyanun Wajada Naim ini dibaca sebanyak 13 kali. Atau jika hajatnya cukup berat, misalnya ingin menyembuhkan atau memagari bangunan ya atau rumah, itu bisa dibaca sebanyak 113 kali. Hanya cukup modal niat saja. Namun jika saudara ada ingin menanyakan tata cara tertentu ya untuk hajat-hajat tertentu, itu nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dulu ijazahan Asma Galih Kelor kita. Semoga ilmu ini bisa menjadi berkat wasilah kebaikan dan manfaatan untuk kita semua, serta bisa tajrib dan manjing di diri kita seutuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.